Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 0. Prolog. Kanopi lebat dari pohon-pohon yang menutupi sinar matahari, berfungsi sebagai penghalang yang tak bisa ditembus dari cahaya matahari yang menyilaukan. Terselubung dalam kegelapan, sinar matahari sama sekali dilarang memasuki kedalaman hutan ini. Jauh di dalam hutan terhampar sebuah danau kecil yang airnya jernih bahkan membuat dasar danau bisa terlihat. Air jernih dan murni ini kaya akan kristal biru tua, tetapi garis air berada jauh di bawah pantai, seolah-olah bisa mengering setiap saat. Nafas kehidupan di dalam air danau berdesir, tapi tidak terlalu kuat, sejujurnya itu agak lemah. Seorang pria sendirian berdiri di samping danau. Dia mengenakan jubah hitam dan tampak berusia 40-an. Seutas rambut emas menjuntai dari dahinya hingga menempel di pipinya, menonjolkan penampilannya yang tampan dan tegas. Dia hanya berdiri di sana, tak bernyawa, aura kelesuan memancar darinya. Tak jauh darinya berdiri beberapa orang dengan ketinggian dan ukuran yang berbeda-beda. Mereka memiliki berbagai macam penampilan, tapi satu ciri umum di antara mereka adalah ekspresi mereka, ekspresi penuh kesuraman. Dewa Binatang. Seorang wanita dengan giok hijau Chongsam diam-diam telah tiba di sisi pria berjubah hitam itu, nada hormat mengikat suaranya ketika dia berbicara. Pria berjubah hitam yang dialamatkan ketika Dewa Binatang mulai gemetar, semburat penderitaan menghiasi sudut mulutnya. Dewa Binatang, saya takut bahwa kita semua yang tersisa dari jiwa binatang. Siapa aku seharusnya menjadi dewa? Wanita berjubah hijau terdiam sesaat sebelum dengan lembut berkata, 10.000 tahun telah berlalu. 10.000 tahun telah berlalu sejak Huo Yuhao mendirikan pagoda jiwa. Pagoda jiwa masih ada sampai sekarang, tetapi bagi kami makhluk jiwa, kami hampir punah. Dewa Binatang dengan getir berkomentar, kemanusiaan. Mereka telah tumbuh terlalu kuat untuk kita hadapi. Stardew Forest adalah satu-satunya tempat berlindung yang tersisa bagi kami makhluk jiwa. Itu benar, wanita berjubah hijau itu terdiam dalam diam. Dewa Binatang tiba-tiba mengangkat kepalanya, dua kilatan cahaya keemasan memancar dari matanya. Pada saat itu, aura menakutkan pecah, menyebabkan seluruh dunia bergidik. Tanah di bawah kaki mereka bergetar sejenak sebelum intensitasnya meningkat. Air danau masih sebening sebelumnya, tetapi gelembung-gelembung kini dengan cepat naik dari permukaannya. Setelah beberapa saat, getaran bumi semakin meningkat, menjadi lebih ganas. Apa yang sedang terjadi? Apakah manusia sudah datang? Wanita berjubah hijau itu berteriak kaget. Mari kita bertarung sampai mati. Seorang pria yang kuat dan kekar berteriak saat seluruh tubuhnya mengalami transformasi tiba-tiba. Dia berubah menjadi beruang ganas dengan tinggi lebih dari 30 meter, seluruh tubuhnya tertutup kilau emas gelap. Tuan beruang, tenanglah. Itu bukan manusia. Dewa Binatang berteriak, wajahnya yang dulunya suram sekarang diliputi oleh euforia yang tak terlukiskan. Jadi, suara teredam bergema di seluruh hutan tanpa peringatan. Suara itu seakan bergema dari segala arah, yang selain teredam, juga sulit untuk menentukan jenis kelamin suara itu. Bang, bumi retak terbuka, dan seluruh hutan bergetar. Air kecil yang masih ada di dalam danau itu disemprotkan ke atas, langsung memperlihatkan dasar danau yang tandus. Bang, sebuah cahaya keperakan menggelembung dari celah di bumi dan kemudian menghantam pantai dengan keras. Itu adalah cakar raksasa dengan warna perak yang mulia. Cakar perak itu tercakup dalam banyak sisik heksagonal perak, masing-masing memantulkan cahaya untuk menciptakan kemegahan yang menakjubkan. Suara dentuman itu membawa serta kekuatan penindas yang tak tertandingi yang membuat semua makhluk berlutut dengan hormat. Tatapan gembira Dewa Binatang semakin terang saat dia mengambil langkah maju dan berlutut dengan satu lutut. Dia dengan hormat menyatakan, saya menyambut Tuan. Bumi meledak seketika, melepaskan aura kuat yang bahkan menyebabkan beruang ganas setinggi 30 meter itu dikirim terbang. Sosok raksasa dengan panjang lebih dari 300 meter tiba-tiba melonjak sebelum mendarat dengan keras. Pohon-pohon menjulang di dekatnya yang dulunya berdiri tegak sekarang digantikan oleh binatang raksasa ini. Namun, ketika dihadapkan pada raksasa perak ini, mereka hanya bisa bersujud di hadapannya. Ia mati, tapi aku masih hidup. Suara yang dalam itu meraung karena kesedihan. Manusia tercela itu ingin memusnahkan kita. Sejak saya terbangun, hari kehancuran mereka akhirnya tiba.
Cahaya perak yang cemerlang membutakan semua jiwa binatang. Mereka hanya bisa berlutut, menundukkan kepala, saat tubuh mereka gemetar karena ekstasi. Dewa binatang dengan bersemangat berkata, "Lord, umat manusia telah tumbuh terlalu kuat. Bahkan aku tidak bisa bertahan lama melawan mesya jiwa terbaik mereka. Umat manusia telah berhasil menekan kita sepenuhnya dengan sains dan teknologi mereka." Sosok perak itu perlahan menundukkan kepalanya dan berbicara, tapi kali ini, suaranya tidak bergema di seluruh hutan. "Untuk menghancurkan mereka, pertama-tama Anda harus memahami mereka. Ikuti aku, karena dunia kita sudah diambang kehancuran, maka kita akan pergi dan menaklukkan dunia mereka." Sosok raksasa itu perlahan melangkah maju, menuju pintu keluar hutan. Melalui kanopi pepohonan yang menjulang tinggi, seberkas cahaya menerobos dan menerangi bentuknya yang luar biasa. Tetapi dengan setiap langkah yang diambil, ukurannya perlahan mulai menyusut. Saat sosoknya menghilang di kejauhan, dia telah mengambil bentuk manusia. Soul Land 3 Chapter 1. Chapter 1 Hari Kebangkitan. Kota Glorybound adalah kota kecil yang terletak di perbatasan antara laut dan pantai timur Federasi Sun Moon. Hari ini adalah hari yang sangat sibuk di kota, itu adalah hari kebangkitan tahunan. Semua orang yang tinggal di benua Douluo memiliki sesuatu yang disebut jiwa bela diri. Jiwa bela diri adalah bagian dari tubuh yang dapat dibangunkan ketika mereka berusia 6 tahun, terlepas dari apakah mereka hewan atau tumbuhan. Melalui sarana upacara kebangkitan, mereka mampu membangkitkan jiwa bela diri mereka sendiri. Inilah tepatnya tujuan dari hari kebangkitan tahunan, untuk membangkitkan jiwa bela diri mereka. Jika jiwa bela diri seseorang adalah cangkul, maka kemampuan mereka untuk mengolah sawah akan jauh melebihi orang lain. Jika sebaliknya mereka memiliki hewan untuk jiwa bela diri, mereka mungkin memiliki beberapa kemampuan hewan tersebut. Karena itu, jiwa bela diri telah lama menjadi faktor terpenting dalam menentukan kehidupan seseorang. Namun, munculnya kekuatan jiwa bahkan lebih penting. Kekuatan jiwa adalah jenis energi yang memelihara dan meningkatkan jiwa bela diri. Meskipun setiap orang memiliki jiwa bela diri, hanya 1 dari 1000 orang yang memiliki kekuatan jiwa. Peringkat kekuatan jiwa mewakili masa depan dan kekuatan seseorang. Begitu jiwa bela diri mereka terbangun, mereka bisa menumbuhkan kekuatan jiwa untuk memelihara dan meningkatkan jiwa bela diri mereka. Dengan demikian, selama 100.000 tahun benua Douluo telah ada, profesi paling mulia adalah sebagai guru jiwa. Karena ini, bahkan rakyat jelata akan menantikan anak-anak mereka menjadi 6 tahun dan membangkitkan jiwa bela diri mereka, dengan harapan mereka akan memiliki kekuatan jiwa. Jika mereka memiliki kekuatan jiwa, hidup mereka akan diubah, menguntungkan mereka dan seluruh keluarga mereka. Saat fajar tiba, jalanan di depan Akademi Gunung Merah sudah penuh. Jalanan dibanjiri oleh orang tua dan anak-anak mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam kebangunan. "Ayah, menurutmu apa yang akan menjadi jiwa bela diri saya?" Seorang anak laki-laki, baru berusia 6 tahun, berkata dengan semangat saat dia melihat ke arah ayahnya. Dia suka mendengarkan cerita ayahnya tentang Soul Masters. Dia memiliki sepasang mata besar yang dipenuhi dengan kerinduan akan masa depan. Anak laki-laki itu memiliki kepala penuh dengan rambut hitam pendek dan bertubuh sedikit lebih tinggi dari orang lain pada usia yang sama. Namun, fitur yang paling menarik adalah matanya yang besar, hitam jernih dan bulu mata panjang yang tidak akan kalah dari seorang gadis sama sekali. Bahkan dengan pakaian rakyat jelata, penampilannya yang luar biasa bisa dengan mudah menarik perhatian orang lain. Ayahnya adalah seorang pria parubaya yang memiliki penampilan serupa. Dia memiliki tubuh sedang dan tinggi rata-rata, segala sesuatu tentang dia hanya rata-rata. Ayah juga tidak tahu, itu semua tergantung pada keberuntungan. Ayahnya mengeluarkan desahan muram di dalam hatinya. Sebenarnya, hari kebangkitan adalah hari yang menentukan kehidupan dan masa depan seseorang. Apakah seseorang memiliki kekuatan jiwa atau tidak akan menentukan lintasan hidup mereka. Untungnya, di era ini mereka yang tidak bisa menjadi Soul Master masih bisa memiliki masa depan yang bagus. "Saya pasti akan memiliki kekuatan jiwa, kan?" Mata pemuda cantik itu dipenuhi dengan harapan. Ayahnya menepuk kepalanya dan tersenyum. "Terlepas dari apakah kamu memiliki kekuatan jiwa atau tidak, ayah akan selalu mencintaimu." Ada banyak orang tua dan anak-anak yang lewat saat mereka keluar dari akademi. Mayoritas dari mereka semua pergi dengan desahan kekecewaan, tapi terkadang salah satu dari mereka akan sangat gembira. Tidak perlu bertanya mengapa, jiwa bela diri mereka pasti telah melahirkan kekuatan jiwa.
Ini segera menarik tatapan iri dan cemburu dari orang lain. Seiring berlalunya waktu, sinar matahari semakin kuat, sementara antusiasme pemuda cantik sebelumnya terus berkurang. Tang Wulin, seorang guru keluar dari Red Mountain Academy dengan sebuah daftar di tangan, memanggil nama berikutnya. Aku di sini. Dengan mata lebar, anak laki-laki cantik itu melompat kegirangan. Tang Ziran juga sedikit terkejut saat putranya yang bersemangat menariknya ke depan dengan tangan kecilnya. Ikuti aku. Mungkin karena beban kerja yang berlebihan pada hari kebangkitan, namun guru tersebut terlihat agak apatis saat dia dengan cepat berbalik dan mulai berjalan ke depan. Tang Ziran membawa Tang Wulin dan bergegas menyusul gurunya. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan kecil di dalam akademi, Tang Wulin dengan bersemangat menerima semuanya. Seperti yang dia katakan, semuanya adalah hal baru baginya. Red Mountain Academy adalah akademi komprehensif tingkat dasar yang mampu menampung 2.000 siswa. Bangunan di dalam akademi semuanya sederhana dan tanpa hiasan dengan atap putih dan dinding merah. Lapangan akademi sangat bersih. Hari kebangkitan tepat sebelum dimulainya istilah baru. Dibandingkan dengan keributan di luar tembok, akademi itu tampak sangat damai. Hati bersemangat Tang Wulin sepertinya telah ditenangkan oleh lingkungan ini. Guru membawa mereka ke depan sebuah bangunan melingkar sebelum memberitahu Tang Ziran, bisakah orang tua anak itu menunggu di sini sebentar. Tang Ziran menganggukkan kepalanya dan memberitahu putranya, dengarkan perintah guru, dan semoga sukses nak. Ayah akan menunggumu di sini. Tang Wulin dengan tegas menganggukkan kepalanya. Aku pasti akan memiliki jiwa bela diri yang kuat, ayah. Saat dia melihat putranya mengikuti guru ke dalam gedung melingkar, jejak kekecewaan dan frustrasi muncul di mata Tang Ziran saat dia mengenang masa lalu. Setiap sekolah dasar pasti memiliki gedung melingkar ini. Itu disebut ruang kebangkitan, dan secara khusus digunakan untuk membantu anak-anak berusia 6 tahun dalam kebangkitan jiwa bela diri mereka. Sebelum hari upacara kebangkitan, akademi akan mengundang guru jiwa dari Pagoda Jiwa untuk melakukan upacara kebangkitan. Beberapa dekade yang lalu, dia memiliki harapan yang sama ketika dia memasuki kamar kebangkitan. Tidak hanya ada satu area kebangkitan di dalam ruang kebangkitan, melainkan ada 7 lantai dan di dalamnya masing-masing ada kamar kebangkitan. Tang Wulin dibawa ke ruang kebangkitan di lantai 3. Begitu dia memasuki kamar kebangkitan, Tang Wulin terpesona. Semua lantai, dinding, dan bahkan langit-langit memiliki prasasti indah yang diukir di dalamnya untuk menciptakan desain dekoratif yang elegan. Di dalam ruang kebangkitan adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah oranye sederhana, yang menampilkan bentuk sulaman dari makhluk jiwa. Sejak kecil, Tang Wulin senang mendengarkan cerita ayahnya dan di dalam cerita itu, Spirit Masters akan selalu muncul. Para guru roh dari Pagoda Jiwa ini adalah keberadaan yang kuat dan misterius. Mereka adalah kelompok yang sangat istimewa dari Master Jiwa dan memegang status yang sangat agung di benua Douluo. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Halo, Tang Wulin menjawab dengan malu-malu. Jiwa guru memasang senyum lembut di wajahnya. Kemarilah nak, berdiri di tengah. Tang Wulin berkedip sesaat sebelum dia dengan imut berjalan dan berdiri di tengah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Tuan Jiwa Guru, jiwa bela diri macam apa yang akan saya miliki? Guru jiwa menjawab sambil tersenyum, saya juga tidak tahu. Setelah Anda terbangun, Anda secara alami akan dapat melihat apa itu. Bagaimanapun matamu sangat cantik, itu akan sempurna jika kamu memiliki jiwa bela diri yang berhubungan dengan matamu. Mata Tang Wulin berbinar, mata jiwa. Saya mendengar bahwa master pertama dari Pagoda Jiwa memiliki mata roh. Master Jiwa memotongnya, tenang. Saya akan mulai. Soul Land 3 Chapter 2. Chapter 2 Kebangkitan Jiwa Bela Diri. Tang Wulin berdiri dengan gugup di tengah kamar kebangkitan dengan matanya melesat ke seluruh ruangan, lagi pula, dia baru berusia 6 tahun. Tanpa orang tua yang menemaninya di lingkungan yang aneh dan mengasyikkan ini, bagaimana pikirannya bisa tenang? Tepat pada saat itu, cahaya putih lembut bersinar dari tangan guru jiwa dan menarik perhatiannya. Cahaya putih itu, mungkinkah kekuatan jiwa dongeng yang hanya dimiliki oleh Spirit Masters? Sementara di bawah tatapannya yang tercengang, Spirit Master sedikit mengangkat lengan kanannya. Cahaya putih bergetar sebelum terbang menuju langit dan berkembang menjadi kembang api yang menerangi ruang kebangkitan dengan kemegahannya. Mulai dari langit-langit, garis prasasti dipenuhi cahaya saat bergerak menuju dinding. Seolah-olah ia memiliki energi yang kuat dan menyegarkan, serta kehidupannya sendiri. Garis-garis itu terus menyala sampai bertemu di bawah kaki Tang Wulin.
Energi mate rasa yang nyaman merayapi kakinya sebelum memasuki tubuhnya dari hatinya. Tubuh Tanggulin tidak bisa membantu tetapi gemetar saat dia berjuang untuk bertahan. Rasanya seolah tubuhnya disetrum. Semuanya kabur di depan matanya, dan gambar yang tidak jelas tanpa henti berkedip di benaknya. Dia ingin melihatnya dengan jelas, tetapi dia hanya bisa merasakan bayangannya yang mengalir. Pada akhirnya, dia bisa melihatnya, tapi dia tidak bisa mengingatnya. Dari pandangan buru jiwa, tubuh Tanggulin sudah diselimuti cahaya, dan pada gilirannya, melepaskan cahayanya sendiri. Dalam upacara tradisional kuno ini, jiwa bela dirinya telah dibangunkan. Ah! Tanggulin tiba-tiba menjerit, menyebabkan Master Jiwa melompat ketakutan. Seorang anak biasa biasanya tidak akan merasa terlalu banyak selama kebangkitan mereka, tetapi jumlah yang sangat rendah dari mereka akan mengalami rasa sakit yang hebat karena tubuh mereka yang lemah tidak dapat menahan energi. Tubuh Spirit Master menghilang dalam sekejap dan muncul di depan Tanggulin. Jika situasinya benar-benar memburuk, dia akan segera menghentikan upacara dan memastikan keamanan Tanggulin. Setelah dia mendekat, dia heran melihat beberapa garis emas berkedip-kedip di dahi Tanggulin. Setelah itu, garis emas itu mulai menyebar ke keempat anggota tubuhnya, menciptakan jaringan garis emas. Jiwa bela diri macam apa ini? Guru jiwa ini sangat berpengalaman, dia telah membangunkan ribuan dan puluhan ribu anak. Namun, ini pertama kalinya dia melihat situasi yang terjadi di tubuh Tanggulin. Energi samar bergelombang saat dipancarkan dari tubuh Tanggulin. Energi ini berasal dari perut bagian bawahnya, tempat paling umum untuk kekuatan jiwa muncul. Meskipun energinya lemah, keberadaannya tidak diragukan lagi nyata. Guru jiwa sangat terkejut, ini adalah jiwa bela diri dengan kekuatan jiwa. Sebagian besar waktu, dia bisa melakukan upacara selama berhari-hari tanpa bertemu dengan seorang anak dengan kekuatan jiwa. Tampaknya keberuntungan hari ini cukup bagus. Satu-satunya pertanyaan adalah, apa jiwa bela dirinya? Garis emas sebelumnya dari sebelumnya sudah menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah ada sama sekali. Tanggulin sepertinya menahan rasa sakit yang luar biasa saat matanya tertutup rapat. Dia perlahan mengangkat lengan kanannya. Rongga telapak tangannya menghadap ke atas, dan cahaya biru pucat memancar darinya. Di tangannya muncul rumput biru muda kecil yang dengan tenang berputar dan menjulur di tangannya. Dengan goyangan halus dan lembut, energi yang sangat lemah berfluktuasi. Rumput Blue Silver. Suara guru jiwa memancarkan kekecewaan, tapi itu sekali lagi tergantikan dengan keheranan sesaat. Dia telah melihat jiwa bela diri Blue Silver Grass berkali-kali sebelumnya, ini adalah jiwa bela diri yang benar-benar biasa. Rumput Blue Silver sangat umum sehingga menutupi seluruh benua Do Luo serta benua Bintang Luo dan benua Langit Do. Bahkan halaman Red Mountain Academy tertutup rumput Blue Silver. Bagaimana jenis jiwa bela diri sampah ini melahirkan kekuatan jiwa? Sangat menyakitkan, rasanya seolah-olah tubuh Tanggulin dicabik-cabik. Tubuhnya menjadi lemas dan mate rasa hingga hampir merasa nyaman, karena energi lembut itu terus mengalir ke tubuhnya. Namun, panas yang hebat dengan cepat keluar dari ratusan tulang di keempat anggota tubuhnya. Panas merusak tubuhnya, membuatnya merasa perutnya buncit yang akan meledak. Di bawah rasa sakit ini, dia tidak bisa bernapas. Seluruh tubuhnya terasa seperti dicabik-cabik, tulang, otot dan daging. Tidak ada satu aspek pun yang terhindar dari rasa sakit. Setelah waktu yang terasa sangat lama, rasa sakit ini berangsur-angsur menghilang. Setelah itu dia merasakan benang hangat dari cekungan telapak tangannya, Tanggulin membuka matanya. Rerumputan kecil berwarna biru muda, hijau dan subur, bergelombang di telapak tangannya. Rumput Blue Silver. Meskipun Tanggulin masih muda, dia ingat dengan jelas apa yang dia lakukan saat itu. Segera setelah menyadari kenyataan, dia berkata, rumput Blue Silver. Ini adalah jiwa bela diri saya. Meskipun dia belum pernah mempelajari makhluk roh dengan benar sebelumnya, dia masih memiliki pengetahuan yang sama. Secara alami, dia tahu bahwa Blue Silver Grass adalah sejenis jiwa bela diri sampah. Selain itu adalah sampah terburuk dari semuanya. Ini adalah jiwa bela diri Anda. Guru jiwa mengatakannya sambil tersenyum, namun matanya tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit rasa kasihan. Memiliki kekuatan jiwa jelas merupakan hal yang baik, tapi jika jiwa bela dirinya adalah rumput Blue Silver. Bibir Tanggulin bergetar pelan, dan semburan kesedihan yang intens menyerang hati mungilnya. Setelah sekian lama menantikan, ternyata ia sebenarnya memiliki jiwa bela diri sampah. Nak, jangan sedih, Anda memiliki kekuatan jiwa.
Guru jiwa buru-buru berkata. Saya memiliki kekuatan jiwa. Tang Wulin menanggapi kata-katanya dengan ekspresi keheranan. Spirit Master mengangguk sebagai jawaban. Setelah aku mengujinya, kamu benar-benar memiliki kekuatan jiwa bawaan peringkat 3. Meski tidak bisa dianggap luar biasa, itu tetap berarti Anda memiliki kekuatan jiwa. Selama Anda berusaha keras, maka Anda akan bisa menjadi master jiwa juga. Tang Wulin dengan bodohnya menatap. Tapi jiwa bela diri saya adalah Blue Silver Grace. Guru jiwa tertawa. Pernahkah Anda mendengar kisah Sekte Tang? Patriark pendiri jiwa bela diri Sekte Tang sebenarnya adalah rumput Blue Silver. Dia mengandalkan jiwa bela diri yang dianggap sampah lain untuk menegur langit dan bumi dan mengalahkan Martial Soul Hall yang jahat 20.000 tahun yang lalu. Tang Wulin berkedip karena terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar kisah tentang pendiri Sekte Tang? Lagi pula, legenda para master yang maha kuasa dari Sekte Tang dan Pagoda Jiwa adalah legenda yang paling tersebar luas di benua itu dan juga yang paling dihargai secara universal. Tapi bukankah jiwa bela diri dari pendiri Sekte Tang adalah Kaisar Blue Silver? Tang Wulin dengan sungguh-sungguh bertanya. Master Jiwa agak malu. Jelas, pria kecil ini tidak mudah dibodohi. The Blue Silver Emperor adalah setara dengan Blue Silver Grace yang telah berevolusi. Jika Anda ingin menjadi master jiwa, maka Anda harus berusaha sebaik mungkin. Tang Wulin menggigit bibirnya. Terima kasih, Tuan Jiwa Guru. Soul Land 3 Chapter 3. Chapter 3 Keluarga Wulin Kecil. Bahkan ketika dia keluar dari gerbang Akademi Gunung Merah, Tang Wulin bingung. Seperti setiap tahun, mereka yang membangkitkan kekuatan jiwa bersama dengan jiwa bela diri mereka diundang untuk bergabung dengan kelas Master Jiwa Akademi Gunung Merah sebagai siswa baru. Tidak peduli di sekolah dasar mana, kelas Master Jiwa tidak diragukan lagi adalah yang paling penting. Kegelisahan Tang Wulin sebelumnya belum sepenuhnya hilang, kepalanya terasa bengkak, dan tubuhnya memanas. Dia dengan pusing terus berjalan. Nak, kamu benar-benar satu dari sejuta. Suara lembut Tang Ziran membangunkan Tang Wulin dari keadaan linglung. Tang Wulin mengangkat kepalanya dan menghadapi ekspresi lembut dan penuh kasih ayahnya. Ayah, apakah Blue Silver Grace adalah jiwa bela diri sampah? Tang Ziran dengan sungguh-sungguh menjawab, bagaimana mungkin itu jiwa bela diri sampah? Anda perlu tahu hanya 1 dari 1000 orang yang memiliki kekuatan jiwa. Anda memiliki jiwa bela diri dan kekuatan jiwa, bukankah itu berarti Anda 1 dari sejuta? Oleh karena itu, putra saya unik dan menurut definisi tak tertandingi. Bukankah aku sudah memberitahumu kisah tentang leluhur pendiri Sekte Tang, Tang San? Itu dengan rumput Blue Silvernya. Keluarga Tang Wulin tinggal di distrik rakyat biasa di kota Glory Bound. Ayahnya adalah seorang tukang reparasi mesin yang mengkhususkan diri pada mesin jiwa. Namun, keahliannya hanya biasa sehingga dia hanya bisa mendapatkan gaji yang sedikit untuk menghidupi keluarganya. Ibunya, Lan Yue, adalah seorang ibu rumah tangga dan merawat Tang Wulin sendirian. Dia sangat ahli dalam memasak hidangan lezat. Keseluruhan rumah mereka terdiri dari ruang tamu berukuran sekitar selusin meter persegi, dapur kecil, kamar mandi dan 2 kamar dengan luas kurang dari 10 meter persegi. Nak, kamu di rumah. Kamu pasti lapar. Ibu akan memasak sesuatu yang enak untukmu. Lang Yue tidak bisa dianggap cantik, tapi dia pasti menawan. Dia berjongkok dan memeluk Wulin kecil. Saya bukan ibu lapar, hanya sedikit mengantuk. Saya ingin pergi tidur siang. Tang Wulin memeluk lehernya sebagai tanggapan sebelum bergegas menuju kamarnya sendiri. Lang Yue memperhatikan sosok kecil itu mundur ke kamarnya sebelum menghela nafas dengan lembut. Anak ini ingin menjadi Soul Master sejak kecil, tapi menjadi Soul Master tidaklah mudah. Kita harus menghiburnya. Tang Ziran memasuki ruang tamu kecil dan duduk di samping meja makan. Untuk makan siang, ada tumis sayuran, iga babi rebus, salad, dan semangkuk sup 3 sayuran. Ini sudah dianggap mewah untuk keluarga Tang. Dia memiliki kekuatan jiwa, tapi aku berharap dia tidak melakukannya. Tang Ziran menghela nafas. Terkejut, Lang Yue duduk di samping suaminya. Apa katamu? Wulin memiliki kekuatan jiwa. Bukankah itu berarti dia bisa menjadi master jiwa? Tang Ziran memaksakan tawa pahit. Bagaimana bisa semudah itu? Jiwa bela dirinya adalah rumput Blue Silver, dan kekuatan jiwa bawaannya hanya peringkat 3. Menjadi master jiwa lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun dia bisa masuk ke kelas master jiwa, saya khawatir tekanannya akan terlalu besar untuknya.
Lang Yue bingung sejenak, tetapi dengan cepat memahami arti kata-kata suaminya. Lalu Wulin, dia. Tang Ziran menjawab, sepertinya dia sok. Dia tidak mengatakan apa-apa dalam perjalanan pulang. Dalam proses tumbuh dewasa, lelaki kecil keluarga kami pasti akan mengalami beberapa kemunduran. Yang terbaik adalah membiarkannya begitu saja. Lang Yue melirik kamar putranya dengan mata khawatir. Sambil mendesah keras, dia mengisi kembali semangkuk nasi suaminya. Ayo makan dulu, kita juga tidak akan mengganggunya. Wulin selalu patuh, jadi kami akan memindahkannya ke kelas normal jika tidak berhasil. Tang Ziran dan istrinya sama-sama tidak tahu bahwa bukan karena dia mengalami kemunduran inilah Tang Wulin tidak makan siang. Dia benar-benar terlalu lelah untuk makan. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia jatuh lebih dulu ke tempat tidurnya dan memasuki negeri mimpi. Segera setelah itu, tubuh Tang Wulin mulai berputar dan berputar di atas tempat tidur, kulitnya memerah. Jika Tang Ziran atau Lang Yue ada di sana, mereka akan menemukan bahwa suhu tubuh Tang Wulin meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Pigmentasi merah tua pada kulitnya mulai menembus semakin dalam sampai saluran meridiannya menjadi samar-samar terlihat. Bahkan dengan pingsan ini, aliran darahnya bisa dilihat. Detak jantungnya mulai meningkat dengan cepat, itu telah menjadi setidaknya 3 kali detak jantung normalnya. Garis emas yang muncul di ruang kebangkitan, sekali lagi muncul kembali di dahinya. Pola garis mulai memanjang dari kepala ke jari kakinya, sebelum kembali ke atas sekali lagi. Setelah 3 siklus perjalanan sepanjang tubuhnya, pola garis emas diam-diam surut kembali ke kedalaman tubuhnya sekali lagi. Seluruh tubuh Tang Wulin mulai membuat suara berderit kecil, tetapi setelah beberapa saat, keheningan yang tidak terganggu kembali, dan tubuhnya kembali ke suhu normal. Dia kemudian tidur lebih nyenyak. Dalam mimpinya, Tang Wulin mendapati dirinya berada di padang rumput yang seluruhnya tertutup rumput blue silver dengan langit keemasan di atasnya. Di depannya berdiri raksasa-raksasa dengan mulut emas besar yang sepertinya jatuh dari langit keemasan. Pada saat berikutnya, dia ditelan oleh mulut emas dan memasuki alam emas tanpa batas. Ah gelombang, dia berteriak kaget dan tiba-tiba duduk. Tang Wulin mendapati dirinya berlumuran keringat berminyak dan lengket. Dia bahkan tidak bisa menemukan kata-kata untuk menggambarkan ketidaknyamanan yang dia alami. Dibesarkan dalam keluarga yang miskin, Tang Wulin secara signifikan lebih bijaksana dan dewasa daripada orang lain seusianya. Dia tidak mengganggu ibu dan ayahnya. Sebaliknya, dia melepas pakaiannya dan pergi ke kamar kecil untuk membersihkan diri. Dia kagum saat mengetahui bahwa bau keringat segera menghilang setelah dia membasuh diri. Ah, di mana Lin Lin? Saat itu, suara Lang Yue memanggil dari luar. Aku di sini Bu, saya sedang mandi. Tang Wulin buru-buru berlari keluar kecuali celana dalamnya, mencoba menanggapi panggilan ibunya. Dengan menegur, Lang Yue berkata, cepat dan kenakan beberapa pakaian. Kamu akan membeku. Dia mencubit wajah merah muda kecil putranya yang lembut sebelum mendorongnya ke kamarnya. Setelah menutup pintu, Lang Yue bergumam pada dirinya sendiri, kulit lelaki kecil itu bahkan lebih lembut dan elastis sekarang. Ibu sangat cemburu. Hanya setelah Tang Wulin berpakaian sendiri dan meninggalkan kamar kecilnya, dia menyadari langit telah berubah gelap. Dia benar-benar tidur sepanjang sore. Tang Ziran telah mengambil cuti hari ini, jadi dia akan berada di rumah sepanjang waktu. Dia memanggil Tang Wulin, kemarilah nak. Tang Wulin duduk di samping ayahnya. Tepat ketika Tang Ziran hendak berbicara, perut Tang Wulin berteriak, gugu. Setelah mendengarnya, Tang Ziran langsung tertawa bersama Lang Yue. Tang Wulin dengan senang hati tersenyum, melihat tawa mereka yang baik. Bu, bolehkah aku pergi makan? Aku sangat lapar. Pergi makan. Lang Yue menyajikan semangkuk nasi. Dia menatap suaminya sekilas, menunjukkan bahwa mereka harus berbicara setelah dia selesai makan. Ketika Tang Wulin mengangkat mangkuk nasinya untuk keempat kalinya, Tang Ziran dan Lang Yue sudah sangat terkejut. Bahkan jika dia belum makan siang, mustahil baginya untuk bisa makan sebanyak ini. Bu, ini enak. Saya masih ingin lebih.